Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Fibrinal Gultom dengan NIM 205220190. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan materi yaitu viktimologi dan juga kriminologi. Viktimologi atau kriminologi apakah sama? Mungkin banyak orang sudah tidak asing lagi dengan kriminologi. Namun bagaimana dengan viktimologi? Jadi, viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari korban kejahatan dalam segala aspek. Sedangkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal dari segala aspek. Viktimologi dan kriminologi memiliki beberapa perbedaan yang sangat menonjol, mulai dari perbedaan dalam objek studi, dalam fokus, di mana dalam objek studi, kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi membahas tentang korban dari suatu kejahatan. Di dalam fokus, kriminologi mencari sebab akibat dan cara menghadapi kejahatan, serta reaksi atau tindakan yang diperlukan. Sedangkan viktimologi membahas hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan. Perbedaan yang lain juga ada di dalam perbedaan teori, di mana kriminologi mempunyai teori dalam kriminologi sendiri dan viktimologi mempunyai teorinya sendiri. Tetapi, viktimologi tidak hanya membahas soal persoalan korban. Mari kita lebih jauh mendalami apa sih viktimologi itu. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan dalam segala aspek. Ilmu ini membahas hubungan antara korban, pelaku, interaksi, serta viktimologi juga memiliki peran dan kedudukan korban dalam suatu tindakan di masyarakat. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan viktimisasi, di mana viktimisasi juga merupakan tipologi korban yang meliputi viktimisasi primer, sekunder, tersier, mutual, dan tidak adanya viktimisasi. Selain itu, viktimologi juga memiliki fungsi di mana mempelajari sejauh mana perlindungan terhadap korban dalam terjadinya suatu kejahatan pelecehan seksual secara verbal, serta apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya terjadinya kejahatan. Para ahli viktimologi yaitu Zvonimir Paul Šeparovič mengemukakan tujuan dari viktimologi itu ada 3, di mana bertujuan untuk menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, juga memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, serta mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Selanjutnya, viktimologi juga mendekati masalah tindak pidana, yaitu yang pertama dari segi peranan korban, sebagai bagian integral dalam proses interaksi yang melahirkan tindak pidana. Yang kedua, mengenai perlindungan hak-hak yang terabaikan. Yang ketiga, mengenai perlindungan hak-hak korban, yang tidak saja sebagai akibat dari tindak pidana konvensional, seperti contohnya adalah pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. Pada tanggal 6 September 1985, PBB mengeluarkan deklarasi dengan nomor A-Res-40-34 tahun 1945 yang menegaskan bahwa Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Selin dan Wolfgang juga memberikan pengelompokan korban, yaitu ada 4. Yang pertama, primary victimization, yaitu korban berupa individu atau perorangan, jadi bukan kelompok. Dan yang kedua adalah secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya adalah badan hukum. Yang ketiga adalah tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. Yang keempat, no victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui
misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi. Stephen Schaffer juga mengatakan ada beberapa tipe korban jika dilihat dari peranan korban di dalam tindak pidana. Yang pertama, korban tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi menjadi korban. Jadi kesalahannya ini ada pada pelaku. Yang kedua, korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Jadi di dalam tipe ini korban mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan. Yang ketiga, mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Yang keempat, korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Jadi dia yang menjadi korban, tetapi dia juga yang melakukan kegiatan kejahatan tersebut. Menurut Muladi, ada 4 aspek perlindungan terhadap korban tindak pidana, yaitu aspek kontrak sosial dan solidaritas sosial, di mana aspek kontrak sosial menyatakan negara boleh memonopoli reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Yang kedua, ada aspek solidaritas korban, di mana aspek ini menyatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya, atau apabila warga negara yang mengalami kesulitan melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak. Yang ketiga adalah aspek pemidanaan, di mana aspek ini dalam arti umum merupakan wewenang pembuat undang-undang sesuai dengan asas legalitas. Dan yang keempat, itu adalah aspek tujuan pemidanaan, di mana aspek ini merupakan aspek perlindungan korban tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yang dewasa ini banyak dikedepankan berupa penyelesaian konflik. Selanjutnya itu adalah kriminologi. Mungkin para hadirin pada tidak asing lagi dengan kata kriminologi. Kriminologi itu adalah ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukan, dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Tujuan dari kita mempelajari kriminologi ini ada 5. Yang pertama itu adalah sebagai bahan masukan pada pembuat undang-undang. Yang kedua adalah bahan masukan bagi aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsinya secara konsisten dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang keempat, memberikan informasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi, yang mempunyai pengamanan eksternal untuk mencegah terjadi kejahatan. Dan yang terakhir, yang kelima, memberikan informasi kepada masyarakat tempat-tempat umum untuk membutuhkan pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadinya kejahatan. Kriminologi mempunyai objek studi. Yang pertama adalah perbuatan yang disebut kejahatan. Yang kedua adalah pelaku yang melakukan kejahatan. Dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Berikut adalah segitiga dari studi kejahatan, di mana yang paling atas adalah kejahatan, terus ada orang yang melakukan atau disebut penjahat, lalu ada reaksi sosial yang ditimbulkan dalam masyarakat.
Yang ini adalah segi 4 kejahatan, di mana kejahatan muncul, lalu ada orang yang melakukan kejahatan disebut dengan penjahat, korban yang menjadi orang yang terkena kejahatan atau disebut korban, serta timbullah reaksi sosial dari masyarakat. Selanjutnya adalah kompleksitas studi kejahatan, di mana di dalam kejahatan bisa muncul kriminalistik forensik, di dalam pelaku muncullah ilmu yang mempelajari tentang psikopatologi dan delinkuen, lalu di dalam korban ada viktimologi atau stres dan trauma, di dalam reaksi sosial mempelajari tentang peradilan pidana dan kepolisian. Selanjutnya adalah psikopatologi, di mana psikopatologi mengungkapkan bahwa orang-orang yang memenuhi kriteria penyakit psikopat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya karena mereka seperti robot, dalam tanda kutip, tidak dapat membuat kalkulasi. Apa aja sih lembaga kontrol sosial? Mungkin yang kita ketahui, lembaga itu adalah kepolisian, di mana kepolisian ini memiliki berbagai macam fungsi ya, baik untuk fungsi pengamanan, fungsi pelayanan, dan juga fungsi kemasyarakatan. Selanjutnya itu adalah lembaga penghukuman. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah lembaga kontrol tidak resmi, atau contohnya itu sebagai satuan pengamanan atau SAPAM, private security service, bodyguard, atau debt collector. Gejala umum yang timbul di kota besar diantaranya itu adalah informasi tentang kejahatan tidak bersumber dari pengalaman langsung, tetapi diinformasikan melalui media. Jadi dalam gejala ini, biasanya orang-orang hanya melihat atau mendapatkan informasi melalui media tanpa terjadinya secara langsung. Yang kedua adalah ketika konsentrasi penduduk yang tinggi mengakibatkan bervariasinya dan tidak terpolanya sumber terjadinya kejahatan. Jadi di dalam gejala umum yang kedua ini bisa kita ketahui bahwa tingkat kejahatan itu bervariasi. Tipe-tipe cara melakukannya sangat bervariasi, baik itu secara modus, tempus, dan lokus. Yang ketiga adalah korban atau akibat dari kejahatan, mulai dari kejahatan jalanan sampai dengan kejahatan kekerasan, dipersepsi semakin menderita atau mengalami perlakuan sadis. Jadi di dalam gejala umum yang ketiga ini, bahwa orang yang melakukan kejahatan atau penjahat melakukan kejahatan kepada korbannya dengan sangat sadis. Dia melakukan kekerasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan tanpa memandang siapapun itu. Yang selanjutnya adalah yang keempat, masyarakat merasa terkurung oleh ketakutan yang diciptakan sendiri, di mana masyarakat sudah mendengar informasi yang banyak, jadi dia menjadi takut dan tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya adalah kriminologi dan unsur budaya perkawinan. Di Indonesia sendiri, sudah banyak wilayah yang dihuni oleh berbagai macam suku bangsa, pola adat, dan juga kepercayaan yang dianut oleh para penduduk. Sifat masyarakat yang pluralistis di Indonesia menyebabkan juga sistem nilai yang berbeda, di mana pada gilirannya melahirkan berpikir yang menghasilkan tindakan tertentu, antara lain berupa kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan. Di dalam perbedaan ini mengakibatkan mulai munculnya kejahatan-kejahatan yang tidak biasanya. Bisa saja mulai dari perang suku, contohnya adalah seperti itu. Dan sekian presentasi dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.